Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Anakku sudah tidur dari tadi malam. Hujan deras mengguyur luar rumah. Suara tetesan air di atap membuat suasana jadi lebih sunyi. Lampu ruangan menyala redup. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Masih terlihat jelas wajah Arya suamiku dulu yang tersenyum lebar, memandangku dengan mata berbinar. Aku juga begitu. Senyumnya gak bisa dijelasin lagi. Bahagia banget rasanya waktu itu, tapi sekirong semua tinggal kenangan. Aku tarik napas panjang. Jari-jariku memainkan cincin kawin yang masih aku simpan di kalung. Bukan karena masih sayang, tapi lebih ke rasa ingin mengingat masa lalu. Biar aku gak lupa bagaimana dulu kita mulai dari luar. Mungkin banyak orang bilang hidupku sempurna. Rumah besar, suami pengusaha, anak cantik dan sehat. Tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah ini. Aku dan Arya menikah 5 tahun lalu. Waktu itu, usia kami masih muda. Dia kerja di sebuah perusahaan ekspor-impor, punya jabatan lumayan. Aku dulunya pramugari, tapi setelah menikah, aku memutuskan untuk pensiun dan fokus mengurus rumah tangga. Alasannya sih biar bisa fokus sama keluarga. Tapi sebenarnya Arya agak nggak suka kalau aku masih bekerja. Katanya, dia bisa nafkahi aku dan keluarga. Legit, dia takut aku bakal sibuk, nggak bisa perhatian ke rumah. Aku percaya. Dan ternyata itu awal dari segala hal yang bikin hidupku berubah. Awal-awal menikah, semuanya lancar-lancar aja. Arya masih sering pulang tepat waktu. Malah kadang bawa aleh-aleh atau makanan favoritku. Kami suka liburan bareng, jalan-jalan, ngobrol sampai larut malam. Ada obat sakit kepala, ada juga obat rindu. Tapi entah sejak kapan, semua mulai berubah. Dia mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama. Meeting, harus ngerjain proyek, ada acara kantor. Kadang aku percaya, kadang ragu. Aku bukan tipe istri yang suka macetin HP suami atau kontrolin dia. Tapi sebagai istri, pasti ada rasa khawatir juga. Apalagi kalau udah lihat jam 12 malam, HP nggak dibales. Dia juga belum pulang. Aku cuma bisa duduk di depan TV, nyalain berita, meski nggak benar-benar nonton. Hatiku nggak tenang. Sampai suatu hari, aku nekat nelpon dia. HP-nya langsung disambung ke voicemail. Aku coba lagi. Masih sama. Aku mulai panik. Sampai akhirnya, dia angkat. "Mas, kamu di mana? Ini udah malam banget." Dia jawab dengan suara parah. Iya ma, aku di hotel, meeting sama klien." "Di hotel? Kenapa nggak di kantor?" "Aku capek ma, besok pagi ada rapat penting. Aku nginep di sini aja." Aku diam, nggak yakin, tapi aku nggak bisa ngomel-ngomel juga. Kalau aku marah-marah, nanti dia tambah males pulang. Jadi aku cuma bisa bilang, "Oke, tapi jaga kesehatan ya mas." Dia jawab singkat, lalu tutup. Aku rebah di sofa. Pikiran gak karuan. Ada rasa sedih, campur marah, campur takut. Tapi aku coba tenangkan diri. Mungkin dia emang sibuk, mungkin aku hanya paranoid. Tapi beberapa minggu berlalu, kondisinya makin parah. Pulang makin jarang. Kalau pulang, gak ada basa-basi. Langsung masuk kamar, tidur. Aku coba ajak ngobrol, dia jawab ketus. Aku tanya soal pekerjaan, dia jawab singkat. Aku tanya soal rencana liburan, dia jawab, "Nanti ajalah." Aku mulai merasa seperti pembantu di rumahku sendiri. Bahkan waktu anakku ulang tahun pertama, Arya janji datang. Tapi ujung-ujungnya, dia telat. Datang pas acara hampir selesai. Kasih kado, peluk anakku sebentar,
lalu pamit lagi karena ada urusan kantor. Aku pura-pura baik-baik aja di depan tamu. Padahal hati remuk. Tapi aku gak mau kasih kesedihan pada anakku. Jadi aku tetap senyum, layani tamu, dan berusaha enjoy. Setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Melihat kado dari Arya yang bahkan gak sempat dibuka bersama anakku, aku menangis. Gak keras, cuma isak pelan. Aku sadar sesuatu sedang terjadi dan aku gak bisa diam saja. Tapi apa dayaku, aku gak punya bukti. Aku gak bisa menuduh seenaknya. Aku juga gak mau jadi istri yang drama queen. Jadi aku coba cari cara lain. Aku coba bangkitin hubungan kami. Aku coba masak masakan favoritnya. Aku coba pakai baju yang biasa dia suka. Aku coba perhatian lebih. Aku bahkan rela antem dia ke kantor, sekadar untuk lihat senyumnya. Tapi hasilnya nihil, dia tetap dingin. Sampai akhirnya, aku mulai curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi, aku gak bisa membongkar semuanya sendirian. Aku butuh bukti, aku butuh kepastian. Dan satu malam, kesempatan itu datang. Arya tertidur di ruang keluarga. HP-nya tergeletak di meja, layar masih menyala. Notifikasi chat WhatsApp berdering terus. Aku melihat nama pengirim. Yeni, aku tahu itu bukan nama teman Arya. Aku juga gak pernah dengar dia menyebut nama itu sebelumnya. Tanpa sadar, tanganku meraih HP itu. Aku buka notifikasinya. Chat terakhir berbunyi, "Sayang, besok jadinya ketemu di hotel jam 7 ya? Kamu janji kan bakal bawa hadiahku?" Apa? Rasakan dadaku sesak. Napasku pendek. Aku lihat foto profil wanita itu. Cantik, senyumnya manis, rambutnya ikal, pakaian rapi, terlihat seperti wanita karier. Aku scroll ke atas, semua isi chat begitu intim. Panggilan sayang, emotikon hati, foto mesra, bahkan ada video call yang belum dihapus. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Aku gak marah, aku gak teriak, aku hanya duduk, menatap HP itu, lalu menutupnya perlahan. Aku letakkan HP itu di tempatnya. Lalu, aku pergi ke kamar, menutup pintu, menyalakan lampu redup, duduk di ranjang, melihat foto anakku di HP. Aku bertekad, aku gak akan hancur karena ini. Aku harus bangkit untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Besok pagi, Arya pergi seperti biasa, tanpa pamit, tanpa pelukan, tanpa cium kening. Aku diam saja, tapi di dalam, aku sudah membuat keputusan. Aku gak bisa terus begini. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Aku harus kembali menjadi versi terbaikku. Istri yang dulu ia nikahi. Wanita mandiri yang dulu ia puji. Pramugari yang dulu ia banggakan. Sejak malam itu, aku mulai melihat Arya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suami yang bisa diandalkan, tapi lebih ke siapa dia sebenarnya. Aku gak langsung konfrontasi atau bikin drama. Aku tahu, kalau aku langsung marah-marah, dia bakal defensif. Malah bisa-bisa aku yang disalahin. Jadi aku memilih diam. Tapi bukan diam karena takut, melainkan diam sambil merancang langkah selanjutnya. Besok paginya, Arya pergi seperti biasa. HP-nya masih dipegang erat. Dia agak gelisah, mungkin merasa ketahuan, entahlah. Tapi aku tetap tenang. Bahkan saat sarapan bareng anakku, aku tersenyum. Aku gak mau anakku merasakan beban dari masalah orang tua. Setelah itu, aku mulai mencatat segala sesuatu. Kapan dia pulang, jam berapa, alasan apa yang dia kasih, sampai kebiasaan barunya. Semua aku catat rapi di notes HP, bukan buat nuntut. Cerai hari itu juga. Tapi biar kalau suatu saat aku butuh bukti, semuanya udah lengkap. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami makin dingin. Kalau dulu setidaknya dia masih pura-pura sayang, sekarang malah cuek banget. Bahkan kalau kita ketemu di rumah, rasanya kayak dua orang asing yang tinggal satu atap. Pernah suatu kali, aku coba ajak ngobrol soal masa depan, soal rencana liburan, atau mungkin punya anak kedua. Dia jawabnya ketus. Aku belum mikirin itu, Ma. Lagi banyak kerjaan. Aku cuma angguk. Padahal, dalam hati, ini beneran suami gue. Tapi yang paling menyakitkan, bukan hanya sikapnya, tapi kata-kata dia yang mulai menusuk. Suatu malam, dia pulang larut. Bau parfum wanita lain menempel di bajunya. Aku cium,
Tapi aku nggak bilang apa-apa. Aku hanya duduk di ruang tamu, menunggunya. Dia lihat aku, lalu bilang, "Kamu kok masih bangun? Udah tidur aja lah." Gue capek, aku jawab pelan. "Mas, kamu kemana aja?" Dia tarik napas panjang. "Gue udah bilang meeting AMA client di mana di hotel." Aku diam sejenak, lalu aku tanya, "Yang namanya Yeni itu siapa?" Wajah Arya langsung berubah, matanya sedikit melebar. Tapi dia cepet-cepet cover. "Siapa?" "Gue nggak tahu siapa itu." Aku tatap matanya. "Jangan bohong, Mas. Aku udah lihat chatmu. Aku tahu semua." Aku kira dia akan membantah, tapi ternyata Arya justru tertawa sinis. "Oh, jadi kamu main intip HP gue. Kamu emang istri macam apa sih? Nggak percaya sama suami sendiri. Aku nggak terima disalahin begitu aja. Sekarang, kamu salahin aku?" Aku yang disalahin karena penasaran suamiku pulang tengah malam, bau parfum orang lain, dan ada chat mesra di HP-nya. Dia diam, tapi ekspresinya tetap dingin. Lalu dia bilang, "Ya kalau kamu nggak suka, ya udah, pergilah. Gue juga udah capek." Aku shock, tapi aku coba tahan amarah. "Kamu serius bilang gitu?" "Aku istri kamu, Mas. Ini rumah kita. Anak kita juga ada di sini, tapi kamu malah ngomong gitu." Dia cuma menjawab singkat, "Gue cuma ngomong jujur. Gue udah nggak cocok sama kamu. Gue udah beda jalan." Aku rasakan dadaku sesak, tapi aku nggak menangis. Aku nggak mau menangis di depan dia. Aku pergi ke kamar, tutup pintu, dan rebah di ranjang. Aku menatap foto anakku di HP. Lalu aku berbisik dalam hati, "Aku harus kuat untuk diriku sendiri dan untuk anakku." Esok harinya, Arya pergi tanpa pamit. Seperti biasa, tapi kali ini, aku nggak peduli. Aku mulai menyusun rencana. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus lepas dari lingkaran ini. Aku mulai cari informasi tentang hukum perceraian. Aku cari pengacara. Aku juga mulai bicara dengan orang tuaku. Aku minta dukungan. Awalnya, mereka nggak setuju, katanya. Pernikahan itu harus dipertahankan. Tapi begitu aku ceritakan semua, mereka akhirnya mengerti. Aku juga mulai membangun diriku lagi. Aku ingat dulu waktu jadi pramugari, aku punya banyak teman. Ada yang jadi makeup artist, ada yang jadi content creator. Aku mulai kontak mereka. Aku tanya soal bisnis online, soal usaha rumahan. Sampai akhirnya aku dapat ide. Aku mulai belajar makeup secara otodidak. Aku ikutan workshop online. Aku beli produk awal, pakai uang tabungan pribadi. Aku nggak minta uang Arya. Aku nggak mau tergantung lagi. Dalam beberapa bulan, aku mulai membuat akun Instagram baru. Fokus pada makeup tutorial, review produk, dan tips cantik. Awalnya follower cuma ratusan. Tapi perlahan naik. Sampai akhirnya ada brand yang kolaborasi sama aku. Aku nggak pernah menyangka bahwa hal kecil seperti ini bisa jadi jalan keluar. Buatku, juga mulai aktif di media sosial. Aku share cerita-cerita, kadang soal makeup, kadang soal parenting, kadang soal kehidupan single mom. Netizen mulai respon positif. Beberapa bahkan DM aku, bilang mereka merasa terinspirasi. Aku sadar bahwa hidupku gak akan hancur hanya karena seorang pria yang salah memperlakukan aku. Tapi Arya gak pernah menyadari semua ini. Dia masih cuek, masih dingin, masih cuek sama anaknya sendiri. Sampai akhirnya datang kabar yang benar-benar mengguncangku. Arya menikah lagi. Istri barunya seorang wanita muda, fresh graduate, katanya. Cantik, ramah, dan menurut dia lebih bisa mengerti dunia kerjaku. Aku nggak marah. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku punya alasan kuat untuk ambil langkah terakhir. Dan kali ini, aku nggak akan mundur lagi. Aku duduk di ruang keluarga. Malam itu, anakku sudah tidur. Aku baru saja selesai live Instagram soal makeup tutorial. Responnya lumayan bagus. Banyak yang nanya produk, banyak juga yang bilang, aku makin cantik dan percaya diri. Padahal, kalau dilihat dari luar, hidupku kayaknya udah stabil banget. Tapi jujur aja, hati masih panas. Masih ada rasa nggak terima. Arya nikah lagi. Seriusan, aku nggak kaget sih. Tapi tetap aja rasanya campur aduk. Ada rasa kecewa, kesal, marah, dan lega karena akhirnya semua terbongkar.
Nggak perlu lagi pura-pura baik. Nggak perlu lagi bertahan demi nama besar pernikahan. Besok paginya, aku dapat pesan dari temanku. Dia bilang, Arya sering pamer istri barunya di media sosial. Katanya, dia sangat bahagia. Katanya, akhirnya ketemu wanita yang bisa memahami dunia kerjanya. Katanya, sekarang hidupnya lebih tenang. Aku baca caption foto mereka. Denganmu, aku merasa hidupku lengkap. Terima kasih sudah sabar menunggu. Aku tersenyum sinis. Aku tahu betul apa arti kata-kata itu. Aku juga pernah dibilang hal yang sama. Waktu dulu kami masih pacaran, waktu belum nikah, waktu dia masih punya waktu buatku tapi sekarang, aku langsung buka HP-ku. Aku cari chat lama antara aku dan Arya. Aku screenshot beberapa percakapan yang penting. Foto mesra mereka, video call, sampai ucapan selamat ulang tahun dari Yeni. Aku simpan semuanya. Buat apa? Biar nggak cuma jadi omongan belaka. Biar kalau suatu hari dia membantah, aku punya bukti. Sore itu, aku nekat datang ke kantornya Arya. Aku nggak kasih tahu dia. Aku mau datang. Aku pakai dress sederhana, riasan tipis, rambut dikepang. Aku bawa anakku juga. Soalnya, dia suka banget sama papanya. Aku nggak mau dia benci ayahnya. Tapi, setidaknya, biar dia lihat sendiri realitanya. Aku masuk ke gedung kantor Arya. Security sempat ragu-ragu, tapi begitu lihat anakku, mereka izinkan aku naik. Lift bergerak pelan. Jantungku mulai deg-degan. Tapi, aku tarik napas panjang. Aku harus tenang. Kalau aku emosi, nanti hasilnya malah gak bagus. Sampai di lantai atas, aku menuju ruangannya. Pintu sedikit terbuka. Suara obrolan terdengar dari dalam. Aku dorong pintu perlahan. Dan, aku melihat Arya duduk bersama seorang wanita muda. Cantik, rambut lurus, senyum manis, duduk di sofa dekat meja Arya. Mereka tertawa kecil. Sambil pegangan tangan, aku diam sejenak. Anakku yang berdiri di sampingku langsung menyapa. Papa, Arya langsung kaget. Matanya membulat. Wanita itu juga langsung melepas genggamannya. Aku berjalan masuk, tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Aku tatap Arya. Mas, kamu gak bilang kalau istri barumu ada di kantor? Dia diam, gugup, bingung. Tapi akhirnya dia jawab, ini, sahabatku. Aku tertawa kecil. Oh ya, sahabat yang sampai pegangan tangan, yang sampai kirim chat mesra tiap malam. Wanita itu langsung kaget. Pandangannya bolak-balik antara Arya dan aku. Aku ambil HP-ku. Aku tunjukkan beberapa chat dari HP Arya yang pernah dia balas. Ini sahabat, ini chat mesra, ini foto mesra, ini video call yang belum dihapus. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku gak teriak, aku bicara dengan suara tenang, tapi tegas. Aku lanjutkan, aku gak marah, aku gak akan drama. Aku cuma pengen kamu tahu satu hal, aku udah capek, aku udah lelah. Aku gak mau hidupku habis hanya buat nemenin ego kamu. Arya mencoba menjelaskan, Ma, kamu salah paham. Aku gak salah. Paham? Potongku cepat. Aku udah lihat semuanya. Aku juga udah dengar kamu bilang kalau aku gak bisa mengerti dunia kerjamu. Padahal dulu, kamu bilang aku istri terbaik yang pernah kamu punya. Aku menatap wanita muda itu. Dan kamu, tolong jangan bikin alasan kalau kamu gak tahu dia punya istri. Karena kamu pasti tahu. Kamu pasti tahu bahwa kamu merebut suami orang. Wanita itu menunduk. Wajahnya memerah. Tapi Arya buru-buru membela. Dia gak tahu, Ma. Gue udah bilang kalau kita udah pisah. Aku geleng kepala. Justru itulah yang paling menyakitkan. Kamu bahkan gak punya cukup respek buat ngasih kabar langsung ke aku. Kamu langsung nikah. Lagi, tanpa konfirmasi, tanpa permisi, tanpa rasa bersalah. Aku tarik napas. Aku gak datang kemari buat ribut. Aku cuma pengen kamu tahu. Kalau aku udah gak peduli lagi. Aku udah bangkit. Aku udah punya hidupku sendiri. Aku gak butuh kamu lagi. Aku angkat tas. Ayo, Nak. Kita pulang. Anakku menatap Arya. Papa nggak sayang sama kita lagi? Arya ingin menjawab, tapi aku sepat-sepat memotong. Papa sayang kok, tapi kadang, sayang itu nggak cukup. Kalau nggak dibarengi tanggung jawab. Aku tinggalkan Arya dan wanita itu. Di dalam ruangan, aku keluar dari kantor itu dengan kepala tegak. Meski, dadaku, sesak. Aku coba tahan air mata.
Aku nggak akan menangis lagi. Karena pria ini, aku udah buat keputusan acuk akan ecukan cerai. Bukan karena dendam, tapi karena aku pantas. Setelah kejadian di kantor Arya, aku pulang dalam keadaan tenang. Anakku sempat nanya-nanya, tapi aku jawab dengan pelan dan sabar. Aku nggak mau dia merasa bersalah atau bingung gara-gara masalah orang tua. Aku langsung kontak pengacara yang pernah aku cari informasinya beberapa waktu lalu. Nama beliau Mbak Rina, pengacara keluarga yang cukup terkenal di daerahku. Kami janjian ketemu di kantornya besok pagi. Malam itu, aku susun semua bukti, chat WhatsApp, screenshot foto mesra Arya sama istri barunya, sampai beberapa kali dia telat pulang tanpa alasan jelas. Aku juga lampirkan surat nikah, kakak, dan beberapa dokumen penting lainnya. Aku tahu proses perceraian gak gampang, tapi aku sayap. Aku udah lelah. Aku gak mau hidupku dan anakku terus terseret dalam kebohongan. Besok paginya, aku berangkat ke kantor pengacara, pakai baju rapi, riasan tipis, dan kepala tegak. Aku bawa anakku juga, karena aku belum punya babysitter tetap. Untungnya, Mbak Rina ramah banget. Dia izinkan anakku main di ruang tunggu sambil ditemani stafnya. Jadi, ibu ingin mengajukan cerai? Tanyanya sambil mencatat beberapa poin penting. Iya mbak, jawabku mantap. Saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Saya sudah coba pertahankan, tapi suami saya malah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Mbak Rina mendengarkan dengan serius. Setelah aku jelaskan semua, dia mulai menjelaskan prosedur hukumnya. Pertama, kita akan ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Karena ini perkara rumah tangga Islam, maka prosesnya lewat sidang agama. Setelah itu, akan ada mediasi. Kalau mediasi gagal, baru masuk ke persidangan. Aku angguk-angguk. Aku udah baca artikel tentang ini sebelumnya. Tapi tetap aja rasanya deg-degan. Lalu soal hak asuh anak, tanyaku. Kalau anak masih di bawah umur, biasanya ibu lebih berhak. Tapi harus ada bukti bahwa ayah tidak aktif dalam pengasuhan. Aku tarik napas panjang. Itu nggak masalah. Saya punya banyak bukti, termasuk chat suami saya yang bilang kalau dia lebih cocok sama istri barunya. Mbak Rina mencatat lagi. Oke, jadi saya akan siapkan surat gugatannya. Tapi sebelum itu, apakah Bapak Arya sudah tahu rencana ini? Aku geleng. Belum, tapi saya yakin begitu dia tahu, pasti akan ada drama. Dan ternyata benar. Beberapa hari setelah aku mendaftarkan gugatan cerai, Arya datang ke rumahku. Tiba-tiba, tanpa kabar, dia langsung tekan bel berkali-kali sampai aku buka pintu. Ma, kamu seriusan mau cerain gue? Tanyanya saat aku buka pintu. Aku diam sejenak, lalu jawab singkat, iya. Dia langsung masuk ke dalam. Ini pasti cuma emosi sesaat. Gue yakin, kamu bakal mikir ulang. Aku tatap matanya. Aku udah mikir ribuan kali, Mas. Aku gak main-main. Arya duduk di sofa. Gue gak mau cerai. Gue masih sayang sama kamu. Aku potong cepat. Hanya butuh selingkuhan. Hanya butuh istri tambahan. Dia diam. Lalu jawab. Gue cuma pengen punya teman yang bisa mengerti dunia kerja gue. Aku tertawa sinis. Terus aku gak bisa mengerti. Padahal dulu, kamu puji-puji aku karena bisa support kamu. Kamu bilang aku istri idaman. Arya menunduk. Ma, gue minta maaf. Aku diam. Lalu tanya, sekarang kamu mau apa? Minta maaf lalu? Semua balik normal? Kamu kira hidupku cuma buat menunggu kamu sadar? Aku ambil HP-ku. Aku udah bikin keputusan. Aku udah ajukan cerai. Prosesnya udah dimulai. Kamu boleh hadir di sidang. Kamu boleh protes. Tapi aku gak akan mundur lagi. Arya terdiam. Lalu tanya, anakmu gimana? Tetap sama aku. Jawabku tegas. Kamu jarang pulang, jarang lihat anak. Bahkan pas ultahnya, kamu telat. Dan sekarang kamu tanya nasib anakmu. Maaf ya mas, tapi aku gak akan biarin anakku dibesarkan oleh ayah yang gak bertanggung jawab. Arya diam lagi. Lama, lalu dia bangkit dari sofa. Gue gak akan hadir di sidang. Gue gak peduli, tapi jangan salahkan gue kalau nanti kamu menyesal. Aku hanya tersenyum tipis. Aku gak akan menyesal, karena akhirnya
Aku berani melepaskan hal yang salah. Aku bukakan pintu untuknya. Dia keluar tanpa pamit. Aku tutup pintu perlahan. Tarik napas panjang. Rasanya lega. Aku gak perlu lagi memperjuangkan cinta yang salah. Aku udah mulai hidup baru. Dan kali ini aku gak akan mundur lagi. Setelah proses perceraian resmi selesai, rasanya seperti beban berat yang akhirnya lepas. Aku gak merasa sedih, malah lega. Aku udah gak perlu lagi mikirin kapan Arya pulang. Apa alasan dia telat atau kenapa HP-nya selalu offline. Pas aku butuh dia, aku mulai fokus sama diri sendiri dan anakku. Aku juga mulai menjalani hidup baru, tanpa embel-embel istri orang. Sekarang, aku hanya aku sendiri. Awalnya memang susah, uang tabungan gak banyak, aku harus belajar hidup mandiri. Dan aku harus bangkit secara finansial. Tapi, untungnya, aku punya modal dasar yang cukup kuat. Pengalaman sebagai pramugari, dan rasa percaya diri yang dulu sempat pudar. Aku ingat, dulu waktu masih jadi pramugari, banyak teman satu profesi yang suka eksis di media sosial. Ada yang jadi beauty influencer, ada yang buka kursus makeup, ada juga yang jualan produk kecantikan. Aku pikir, mungkin ini jalanku. Jadi, aku mulai cari info tentang makeup artis. Aku ikutan beberapa workshop online, baca artikel, nonton video tutorial, sampai akhirnya aku beli beberapa alat dasar makeup. Awalnya cuma buat diri sendiri, tapi lama-lama aku coba praktikan ke teman-teman dekat. Responnya bagus banget. Aduh, Ma, kamu cantik banget, kata salah satu teman. Setelah aku dandanin dia buat acara ulang tahun kamu seriusan, kamu emang punya bakat puji yang lain. Aku senang banget, bukan karena dipuji, tapi karena akhirnya aku merasa punya sesuatu yang bisa bikin aku bangkit. Ini bukan soal dandan cantik aja, ini soal harga diri yang perlahan mulai pulih. Hari itu aku dapat undangan pernikahan dari salah satu teman lamaku. Acara akan digelar di sebuah hotel besar di Jakarta Selatan. Aku sempat ragu mau datang atau enggak, karena anakku sedang agak demam, tapi untungnya besoknya dia udah baikan. Jadi, aku putuskan untuk pergi. Aku juga pengen refreshing. Sejak beberapa bulan terakhir, kerjaan cukup padat, makeup sana-sini, upload konten YouTube, kolaborasi brand. Rasanya perlu istirahat sejenak. Sebelum acara dimulai, aku cek dulu nama mempelai pria dan wanitanya. Saat melihat nama pria yang menikah, jantungku langsung berdebar. Arya Pradita. Ya, itu dia. Mantan suamiku. Aku diam sejenak. Nggak menyangka bakal ketemu lagi dengannya dalam situasi seperti ini. Apalagi di resepsi pernikahannya sendiri. Aku lihat fotonya di undangan digital dia berdiri berdampingan dengan wanita muda yang dulu pernah aku temui di kantornya. Aku hampir aja batal datang, tapi lalu aku ingat, aku bukan siapa-siapa lagi buat dia. Aku bukan istri, aku bukan pacar, aku cuma mantan. Dan aku gak punya alasan untuk takut. Jadi aku putuskan tetap datang. Aku ajak anakku juga, dia senang bisa keluar rumah, meskipun cuma sebentar. Sore itu, aku tiba di hotel, pakai dress elegan warna pastel, riasan natural, tapi tetap cantik. Rambutku dikepang rapi. Anakku pakai baju putih-putih, lucu banget kalau senyum. Kami masuk ke ballroom, suasana ramai, musik lembut diputar. Tamu-tamu sudah mulai berkumpul. Kami ambil tempat duduk di bagian tengah. Aku usahakan duduk di posisi yang gak terlalu dekat dengan pelaminan, tapi ternyata rencana gak selalu sesuai harapan. Beberapa menit kemudian, Arya dan mempelai wanita naik ke atas panggung. Tepuk tangan riuh menyambut mereka. Aku hanya tersenyum, tipis, tidak marah, tidak sedih, hanya tenang. Lalu tiba-tiba mata kami bertemu. Dia sedang melihat ke arahku. Aku balas tatapannya, datar, tidak ada emosi berlebihan. Tapi dari ekspresinya, jelas sekali dia terkejut. Bahkan terlihat sedikit gugup. Aku lihat, dia bisikin sesuatu ke istri barunya. Wanita itu langsung menoleh ke arahku. Pandangannya campur antara kaget dan mungkin sedikit insecure. Aku angkat gelas air mineralku, senyum tipis, seperti memberi salam tanpa kata. Aku gak berniat bikin drama, aku cuma ingin menunjukkan satu hal. Aku baik-baik saja. Setelah prosesi selesai, para tamu mulai bebas bergerak. Ada yang foto-foto, ada yang selfie,
Ada juga yang makan di meja prasmanan. Aku dan anakku jalan-jalan di sekitar ballroom. Aku pesan makanan buat anakku. Lalu saat sedang mengambil minuman, tiba-tiba aku menoleh. Itu dia, Arya. Dia berdiri di belakangku, sendirian, wajahnya agak tegang. Aku diam sejenak, lalu jawab pelan. Mas, anakku langsung menyapa. Papa, Arya tersenyum kecil. Hei nak, kamu cantik banget hari ini. Aku biarkan anakku berbicara dulu, lalu baru aku tanya. Ada apa? Arya diam. Lalu akhirnya bilang, gue kira kamu gak akan datang. Aku tersenyum tipis. Aku juga kira-kira gak akan ketemu kamu di sini. Tapi ternyata hidup memang suka ngasih kejutan. Arya menanduk. Kamu gimana kabarnya? Baik, jawabku singkat. Pahta, lebih dari baik. Aku lihat matanya menatapku. Lama. Sepertinya mencoba membaca ekspresiku. Tapi aku tetap tenang. Nggak ada amarah. Nggak ada tangisan. Hanya kedamaian. Lalu Arya bertanya. Kamu udah nikah lagi? Aku geleng pelan. Enggak. Gue fokus sama anak dan pekerjaan. Dia diam lagi. Lalu tanya. Kamu masih jadi makeup artis? Iya, jawabku. Malahan sekarang udah banyak endorse, kolaborasi, bahkan channel YouTubeku juga lumayan. Arya manggut-manggut. Lalu katanya, gue lihat postinganmu, kamu kelihatan bahagia. Aku senyum. Iya, karena gue memang bahagia. Arya menarik napas panjang. Gue kadang mikirin kamu. Aku pandangi dia. Mikirin kenapa? Mikirin apakah aku masih nunggu? Atau mikirin apakah gue menyesal? Dia diam, lalu jawab. Gue cuma nyesal. Aku diam sejenak, lalu jawab pelan. Nyesal. Karena kehilangan, bukan karena melakukan kesalahan. Itu bedanya. Arya menunduk lagi. Tapi kali ini, aku nggak merasa puas. Aku malah kasihan, bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu betul bagaimana rasanya menjadi korban dari pilihan hidup orang lain. Aku sentuh bahunya pelan. Mas, gue nggak datang ke sini buat bikin kamu nyesal. Gue cuma pengen kamu tahu bahwa gue baik-baik aja. Pafta Mountain lebih baik dari kamu sekarang. Aku lihat wajah Arya. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tahan air matanya. Aku pegang tangan anakku. Ayo nak, kita cari tempat duduk lagi. Arya hanya bisa diam, memandang kami pergi. Aku tinggalkan dia sendirian di tengah keramaian resepsi. Tapi entah kenapa, aku yakin hatinya sedang sangat sunyi. Setelah percakapan singkat dengan Arya, aku kembali ke meja, duduk bersama anakku. Aku coba tenangkan diri. Meski tadi aku terlihat sangat tenang di depan Arya, jujur aja, ada rasa sedikit gemetar di dalam. Bukan karena takut atau masih sayang, tapi lebih ke perasaan campur aduk. Ada rasa lega, ada rasa puis, juga sedikit kasihan. Aku mulai makan pelan, sambil memperhatikan suasana di sekitar. Acara resepsi semakin ramai. Musik diputar lebih keras. Orang-orang mulai bergoyang dan foto-foto. Tapi mataku sempat tertuju pada Arya dan istri barunya yang sedang berbincang dengan keluarga besar mereka. Dari jauh, terlihat jelas kalau dia nggak tenang. Sering lihat ke arahku, bahkan beberapa kali dia tampak gelisah. Istri barunya juga sering melirik ke meja kami. Ekspresinya agak cemas, seperti merasa tersaingi. Lalu, tiba-tiba, aduh, itu siapa ya? Cantik banget tuh. Seorang tamu menyela obrolanku dengan seorang teman lama. Ternyata banyak orang yang mulai membicarakan aku. Kayak mantan pramugari gitu loh. Lihat deh, cara jalannya anggun bener. Iya, makeupnya juga natural, tapi tetap mencuri perhatian. Tapi kok kayaknya familiar ya wajahnya. Aku diam saja, nggak berniat menjawab atau ikutan obrolan mereka. Tapi dari sudut mata, aku lihat Arya mendengarkan semua pembicaraan itu. Dan ekspresinya makin tidak tenang. Beberapa saat kemudian, Ibu Arya datang ke meja kami. Ma, kamu toh? Sapanya ramah. Aku langsung bangun dan menyambutnya. Iya Bu, selamat ya hari ini. Dia senyum lebar. Terima kasih ya, udah datang. Anakmu lucu banget Ma. Besar juga sudah. Aku senyum tipis. Iya Bu, terima kasih. Lalu tanpa sadar, beliau berkata, kamu tahu nggak, Mas Arya Siring, cerita soal kamu dulu? Katanya, kamu cantik, pintar, baik,
dan selalu bisa bikin suasana rumah hangat. Aku hanya bisa menahan napas. Jantungku berdebar. Aku jawab pelan, "Saya senang dengarnya, Bu. Tapi sekarang saya udah punya hidup saya sendiri." Bu Arya mengangguk paham. Iya, gue cuma bilang aja, kamu itu wanita hebat. Sayang sekali dulu hubungan kalian gak bisa dipertahankan. Belum sempat aku jawab, Arya datang ke meja. Wajahnya ketat, dia salim ke ibunya, lalu duduk di sebelah kami. Bu Arya langsung bertanya, "Mas Arya, kenapa kamu gak pernah ajak mama ketemu anakmu lagi? Anakmu lucu banget loh, Ma. Mirip kamu." Aku diam, tapi Arya langsung menjawab cepat, Iya. Nanti gue ajak." Bu Arya langget, tapi kamu tahu gak, Mas? Tadi banyak tamu yang nanya tentang Ma. Katanya, itu siapa? Kak, cantik banget. Sampai-sampai Yeni juga nanya. Arya langsung menoleh ke arah istrinya. Yeni sedang duduk di meja lain, terlihat canggung. Beberapa tamu sedang ngobrol dengannya, tapi sepertinya dia kurang nyaman. Aku melihat Arya menarik napas panjang, lalu dia bisik pelan ke telingaku. "Gue gak sangka kamu bakal seperti ini sekarang. Kamu kelihatan begitu bebas." Aku balik menatap matanya. "Aku emang bebas, Mas. Bukan bebas dari hukum, tapi bebas dari rasa sakit hati dan penyesalan." Arya menunduk lama, lalu dia bertanya, "Kamu gak marah sama gue?" Aku tersenyum tipis. "Marah sih iya, tapi bukan marah yang sampai bikin hidupku hancur. Gue udah move on, gue udah gak perlu dendam lagi." Arya diam. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tahan air matanya. Lalu dia bertanya lagi, "Kamu gak pernah mikir buat balik lagi ke gue?" Aku geleng pelan, "Enggak, karena gue udah nemuin versi terbaik dari diri gue. Dan versi itu gak butuh kamu." Arya menutup matanya sejenak, lalu akhirnya berdiri. "Gue minta maaf, Ma, untuk segala hal yang udah gue lakukan. Gue nyesal." Aku pandangi dia, lalu jawab pelan, "Nyesal itu gak cukup kalau gak diiringi perubahan. Tapi setidaknya, sekarang kamu udah tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga." Aku pegang tangan anakku. "Ayo nak, kita pulang." Aku tinggalkan Arya yang masih berdiri di tempat, memandang kami pergi di tengah keramaian resepsi. Tapi entah kenapa, aku yakin hatinya sedang sangat sunyi. Hari itu, resepsi pernikahan Arya dan Yeni sudah mulai sepi. Tamu-tamu satu persatu pulang. Kami semua tinggal sedikit lagi di ballroom hotel. Aku baru aja selesai makan dan siap pamit pulang. Tapi tiba-tiba Arya datang lagi ke meja kami, duduk di depanku tanpa izin. Ekspresinya kacau, matanya berkaca-kaca, tapi dia coba tahan air matanya. Aku diam saja. Anakku yang duduk di pangkuanku langsung menyapa, "Papa, kamu belum pulang?" Arya tersenyum kecil. "Belum, Nak. Papa mau ngobrol dulu sama Mama." Anakku manggut-manggut, lalu sibuk main HP. Aku hanya melihat Arya tanpa ekspresi, lalu dia mulai bicara. "Ma, gue nyesal banget." Suaranya gemetar. Aku diam, gak buru-buru jawab. Dia lanjutkan, "Gue nyesal udah ninggalin kamu. Gue nyesal udah merusak rumah tangga kita. Gue nyesal udah pilih jalan yang salah." Aku tetap diam, hanya memandangnya. Arya tarik napas panjang. "Gue gak nyangka kamu bisa bangkit seperti ini. Gue pikir kamu bakal hancur. Gue pikir kamu bakal terpuruk, tapi ternyata kamu malah jadi lebih kuat, lebih cantik, lebih percaya diri, bahkan lebih bahagia." Aku akhirnya buka suara. "Aku emang bahagia, Mas. Bukan karena aku berhasil membuktikan sesuatu ke kamu, tapi karena aku berhasil membuktikan ke diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia." Arya menendok lama. Lalu dia bertanya pelan, "Kalau gue minta maaf, apakah itu masih ada artinya buat kamu?" Aku geleng pelan. Minta maaf itu penting, tapi kalau nggak diiringi perubahan, ya cuma omongan kosong. Arya mengangguk-angguk, lalu dia tanya lagi, "Kamu tahu nggak betapa bedanya hidupku sekarang sama waktu sama kamu?" Aku diam sejenak, lalu jawab, "Aku lihat sendiri tadi, kamu sering murung, istri barumu kelihatan insecure. Keluargamu juga mulai bandingin kalian berdua dengan kita dulu." Arya menarik napas panjang. "Iya, mereka bilang Yeni gak bisa masak enak kayak kamu. Dia juga gak sabaran sama anakmu, sering marah-marah,
sering drama, aku diam, mendengarkan. Dan yang paling bikin gue nyesal, lanjut Arya, adalah ketika gue bandingin kamu dan dia. Waktu sama kamu, gue punya istri yang selalu dukung, yang selalu sabar, yang selalu rela susah demi kebahagiaan gue. Tapi gue malah dapet istri yang suka manja, suka iri, dan gak bisa menghargai apa yang gue kasih. Aku Arya lalu tanya pelan, jadi sekarang kamu sadar bahwa kamu salah pilih? Dia mengangguk, matanya basah. Sekarang kamu nyesal? Setelah semuanya hilang, aku menatapnya lurus-lurus. Mas, kamu nggak kehilangan istri, tapi kamu kehilangan wanita yang dulu rela korban apa aja buat kamu. Dan itu nggak akan balik lagi. Arya menutup wajahnya sejenak, lalu katanya, gue pengen kembali, gue pengen kembalikan semua. Aku geleng kepala. Nggak bisa, Mas. Ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal aku udah gak butuh kamu lagi. Aku udah punya hidupku sendiri. Aku udah punya pekerjaanku, channel YouTubeku, dan yang paling penting, aku punya anakku. Aku pegang tangan anakku. Aku gak akan ambil risiko buat balik ke masa lalu yang pernah bikin aku hancur. Arya diam lama. Lalu dia bertanya, apakah kamu pernah mikirin gue? Aku tersenyum tipis. Pernah. Tapi bukan dalam artian masih sayang, lebih ke mikirin gimana bisa dulu aku sampai bertahan di hubungan yang toksik. Aku tambahkan, tapi sekarang gue malah bersyukur karena kamu meninggalkan gue jadi tahu kekuatan gue. Karena kamu mengkhianati gue jadi tahu nilai diri gue. Karena kamu membuat gue sedih, gue jadi belajar cara mencintai diri sendiri. Arya menendok. Suaranya bergetar saat dia berkata, gue nggak pernah bermaksud melukain kamu, Ma. Aku angkat bahunya pelan, tapi kamu melakukannya. Dan itu fakta yang nggak bisa kita ubah. Aku bangun dari kursi, angkat tas, dan pegang tangan anakku. Sekarang, biarkan gue pergi. Biarkan gue menjalani hidupku. Dan kamu, cobalah untuk menjadi pria yang lebih baik untuk istri barumu. Atau untuk siapapun yang mungkin akan hadir di hidupmu nanti. Aku berjalan pergi. Langkahku mantap. Di tengah keramaian, resepsi. Tapi hatiku tenang. Aku gak membawa dendam lagi. Aku hanya membawa kebangkitan. Setelah kejadian di resepsi pernikahan Arya, hidupku terasa semakin ringan. Aku gak lagi merasa ada beban yang tersisa. Semua sudah jelas. Semua sudah selesai. Aku pulang dengan tenang. Anakku tertidur di mobil. Aku pandangi wajahnya sambil tersenyum. Dia masih polos, masih lugu. Tapi aku berjanji dalam hati bahwa dia akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, tanpa drama orang tua yang membebani masa depannya. Besok paginya, aku mulai hari seperti biasa. Bangun pagi, masak sarapan, antar anak sekolah, lalu lanjut kerja dari rumah. Channel YouTubeku sedang naik daun. Video makeup tutorialku beberapa waktu lalu udah tembus 100.000 views. Dan banyak brand mulai DM aku buat kolaborasi. Aku juga baru aja selesai recording video kolaborasi bareng salah satu beauty influencer ternama. Nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Dulu, saat masih jadi istri Arya, aku bahkan nggak pernah membayangkan bisa punya penghasilan sendiri. Apalagi punya channel sendiri yang dikenal banyak orang. Tapi sekarang itu semua jadi kenyataan. Beberapa minggu setelah itu, aku dapat kabar kalau aku dipilih sebagai salah satu pembicara di sebuah seminar nasional tentang wanita mandiri dan single mom. Acaranya besar, diadakan di Jakarta Convention Center, dan akan disiarkan secara live di beberapa platform media sosial. Saat pertama kali menerima undangan itu, aku sempat grogi. Aku takut gak bisa bicara dengan baik. Tapi, lalu, aku ingat bahwa ceritaku bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa mungkin ada wanita lain di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama. Yang sedang terjebak dalam hubungan yang toksik. Yang sedang meragukan kemampuan diri sendiri. Dan, aku ingin mereka tahu, kamu bisa bangkit seperti aku. Hari-hari tiba. Aku tampil di panggung besar, diiringi tepuk tangan dari ratusan peserta. Aku mulai bercerita tentang masa lalu, tentang kesedihan,
tentang proses perceraian, sampai akhirnya tentang transformasi diriku. Aku ceritakan bagaimana aku mulai belajar makeup dari nol. Bagaimana aku pelen-pelen bangun bisnis sendiri. Bagaimana aku mulai bikin konten YouTube. Meski awalnya suaraku gemetar dan videonya jelek-jelek, lalu aku tambahkan sesuatu yang penting. Kalau kamu merasa hancur karena ditinggal pasangan, jangan pernah pikir kamu lemah. Karena kamu gak lemah, kamu hanya sedang belajar cara mencintai diri sendiri. Ada beberapa penonton yang menangis. Ada juga yang langsung DM aku setelah acara selesai. Mereka bilang ceritaku menyentuh. Bahkan ada seorang ibu yang tulis panjang lebat bilang bahwa dia akhirnya berani meninggalkan suaminya yang sering menyelingkuhi. Aku baca pesan itu sambil menahan air mata. Bukan sedih, tapi haru. Ini lebih dari sekadar uang atau ketenaran. Ini soal dampak, soal perubahan, soal kebangkitan. Selain seminar, aku juga mulai mendapat banyak undangan kolaborasi. Ada brand lokal yang ajak aku jadi ambasador produk mereka. Bahkan ada brand internasional yang tawarin endorse eksklusif. Aku nggak langsung terima semua. Aku selektif. Aku mau tetap menjaga kredibilitas dan nilai-nilai yang aku pegang. Channel YouTubeku juga berkembang pesat. Setiap video yang aku upload selalu ditunggu oleh subscriberku. Mereka bilang, aku bukan cuma cantik, tapi juga autentik. Ada yang bilang, aku mirip artis Korea karena kulitku yang glowing dan riasanku yang natural. Tapi aku selalu jawab, bukan karena aku pakai produk mahal atau teknik rahasia, tapi karena aku percaya diri, dan percaya diri itu gratis kok, asal kita latih. Aku juga mulai buka kursus online makeup basic untuk pemula. Awalnya cuma iseng, tapi ternyata banyak banget peminatnya. Sekitar 500 orang ikutan angkatan pertama. Aku ajarin dari dasar-dasar, cara menggunakan sponge, cara blending, sampai tips hemat, biar hasil tetap maksimal meski budget terbatas. Dalam waktu kurang dari setahun, aku berhasil membangun hidupku dari nol. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang utuh. Aku gak perlu lagi mengejar cinta yang salah. Aku gak perlu lagi membuktikan nilai diri kepada siapapun. Aku udah jadi wanita yang utuh, dan aku bener-bener bahagia. Beberapa bulan setelah seminar nasional, hidupku semakin stabil. Aku gak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Channel YouTubeku konsisten naik, kolaborasi brand makin banyak, anakku juga semakin besar, aktif di sekolah, dan selalu jadi pusat perhatian karena tingkah lakunya yang lucu-lucu. Aku juga udah mulai bisa liburan sendiri, bukan liburan mewah, tapi cukup buat istirahat sejenak dari kesibukan. Aku ajak anakku ke Bali. Kami tinggal di villa kecil dekat pantai. Setiap pagi, kami main pasir. Sore hari, kami lihat sunset. Dan malamnya, aku rebah di kasur sambil dengarkan suara ombak. Saat itulah, aku teringat masa lalu. Dulu, Arya janji akan bawa kami liburan ke tempat seperti ini. Tapi akhirnya, dia pergi bersama orang lain. Liburan dengan wanita lain, menikmati momen yang seharusnya untuk keluarga kami. Tapi, sekarang, aku ada di sini. Sendirian, tapi bahagia. Dan itu lebih berharga dari semua janji kosong dulu. Pagi-pagi, setelah bangun, aku cek HP. Ada satu DM masuk dari akun Instagram tak dikenal. Awalnya aku mau skip, tapi begitu baca isi pesannya, jantungku berdebar. Assalamualaikum Kak Ma, saya Yeni, istri baru Arya. Saya tahu, ini tiba-tiba banget. Tapi saya ingin minta maaf atas nama Arya dan juga atas diri saya sendiri. Saya sadar bahwa Arya masih menyayangi Kak Ma. Bahkan sampai sekarang, dia sering membandingkan kita berdua. Dia bilang Kak Ma lebih sabar, lebih cantik, dan lebih baik dari saya. Aku lanjut membaca. Saya tahu ini egois, tapi saya cuma ingin Kak Ma tahu bahwa saya menyesal. Arya juga menyesal. Dia sering murung, marah-marah tanpa alasan, dan bahkan kadang nangis, diam-diam. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya juga mulai merasa nggak layak. Jadi, saya hanya ingin bilang, semoga Kak Ma selalu bahagia. Terima kasih sudah menjadi versi terbaik dari diri Kak Ma. Aku diam beberapa detik, lalu tersenyum. Aku balas pesan itu dengan singkat. Waalaikumsalam, Yeni.
Terima kasih sudah jujur. Aku doakan kamu juga bahagia. Jangan salahkan dirimu. Kadang, kita nggak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Yang penting sekarang, kamu harus tetap percaya diri dan jaga hatimu. Karena kamu juga pantas dicintai dengan utuh. Setelah aku tutup HP-ku, tarik napas panjang, lalu lihat anakku yang sedang tertidur lelap di ranjang sebelah. Aku peluk dia erat. Dan kali ini, air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku berhasil melewati semuanya. Aku berhasil bangkit. Aku berhasil menjadi wanita yang dulu Arya nikahi tapi sekarang jauh lebih kuat. Epilog beberapa minggu setelah pulang dari liburan, aku dapat undangan kolaborasi dari salah satu brand internasional. Ini yang paling gila dari semua pencapaianku. Aku nggak pernah menyangka bakal bisa kerjasama dengan brand sebesar ini. Apalagi saat mereka bilang mereka tertarik sama storytellingku. Bukan cuma soal makeup, tapi soal perjalanan hidupku sebagai wanita mandiri. Aku juga mulai buka kelas online makeup artist secara rutin. Setiap bulan ada angkatan baru. Aku ajarin mereka dari nol. Bahkan ada beberapa alumni yang udah buka usaha sendiri. Ada yang jadi makeup artist ternama, ada yang jadi content creator, bahkan ada yang jadi pengusaha produk kecantikan. Aku senang bisa jadi inspirasi. Aku senang bisa jadi bagian dari kebangkitan orang lain. Aku juga mulai aktif di komunitas Single Mom. Kami sharing cerita, saling support, dan belajar cara menjalani hidup mandiri. Disitulah aku menemukan arti sebenarnya dari persaudaraan. Bukan dari hubungan darah, tapi dari pengalaman hidup yang sama. Kalau dipikir-pikir, semua yang terjadi dulu adalah awal dari kebahagiaanku sekarang. Arya mungkin dulu meninggalkanku, tapi Tuhan memberiku jalan untuk bertemu dengan diriku yang sebenarnya, yang kuat, yang percaya diri, yang gak perlu diselamatkan oleh siapapun. Aku udah jadi wanita yang utuh, dan aku benar-benar bahagia. Seringkali kita merasa hancur karena ditinggalkan, tapi ternyata dari kehancuran itulah kita belajar untuk bangkit, bangun diri sendiri, menjadi lebih kuat, lebih cantik, dan lebih bahagia. Aku nggak menyesal sama sekali. Aku malah bersyukur karena Arya pergi, karena dari situ aku ketemu dengan versi terbaik dari diriku sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, Salsabila Bercerita ya. Jadi kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.